Perkenalkan, saya Herlina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6, demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Berkat perjuangannya, hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pembelajaran itu menuntun. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik adalah sebagai petani atau tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kodrat anak, serta mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai atau ditanam petani atau tukang kebun di lahan yang disediakan. 2. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. 3. Pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. 4. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan itu akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo. Guru memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Ing madya mangun karsa. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Tutwuri handayani. Guru mampu memberikan dorongan dan arahan kepada siswa. Pendidikan harus berpusat kepada anak dengan melihat karakteristik pada anak
sehingga terwujudlah merdeka belajar. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah. 1. Menerapkan pembiasaan yang menumbuhkan budi pekerti. 2. Merancang dan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya, yang pertama, sebagian besar orang tua murid berpikiran bahwa anak yang pandai adalah anak yang cerdas dalam hal akademiknya. Padahal, setiap anak itu adalah unik dan setiap anak memiliki kompetensi masing-masing. Yang kedua, kurangnya minat anak dalam belajar, sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk solusinya, yang pertama, dengan melakukan pendekatan kepada wali murid bahwa setiap anak itu cerdas dalam bidangnya. Cerdas itu tidak diukur dalam bidang akademik saja. Yang kedua, dengan diadakannya parenting. Yang ketiga, memilih model dan metode pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat bermain sambil belajar, karena bermain adalah kodrat anak. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih.